Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channel ya Rapun. Oke, ini di tangan saya masuk lagi guys, servisan Xiaomi Redmi 4X ya. Dan ini katanya punya mati total ya. Jadi dicas tidak mau dan dinyalakan pun juga tidak mau. Ini saya coba cas dan saya tekan tombol power, tidak ada respon ya. Ya, ini tidak ada respon sama sekali. Di cas juga tidak ada lambang pengecasan ya. Getar pun juga tidak ada ya ini. Ya, untuk memastikan penyebabnya ya saya bongkar dulu ya untuk HP-nya ini. Dan katanya punya ini tiba-tiba mati ya. Jadi sudah tidak dipakai beberapa bulan ya, kira-kira hampir 2 bulan katanya itu, terus mau dipakai kembali tidak bisa dihidupkan ya, dan dicas juga tidak mau ya. Untuk analisa pertama ya seperti biasa ya, untuk ke baterai tanam seperti ini saya akan fokus dulu di baterai ya, sebelum saya lari jauh ke mesin. Apalagi melihat dari kronologinya itu sudah 2 bulan tidak dipakai ya, itu biasanya untuk baterai itu kosong, tidak ada isinya ya. Ya, hati-hati untuk pelepasan ini packagingnya ya, karena untuk model Xiaomi Redmi 4 itu ada kabel fingerprint ya, jangan sampai nanti malah sobek ya. Ini saya buka dulu untuk baut penutup mesinnya, karena akan saya akan lihat dulu ya untuk baterainya itu ada isinya atau tidak ya, karena ini pengerjaan step pengerjaan dari saya ya kalau menemui HP mati total, baterai tanam, dan kronologinya seperti tadi ya. Ya, ini saya coba dulu untuk konektor baterainya ya, dan itu seperti bekas korosi air itu ya. Ini saya copot aja untuk memastikan, dan ternyata tidak di lem ya, hanya itu dikaitkan di penutup besinya itu, penutup kaleng ya. Dan itu bisa kita lihat untuk konektor baterainya ini seperti habis kena air ya, jadi putih-putih seperti korosi itu. Kemungkinan ini penyebabnya ya, jadi mana HP bisa nyala ya kalau ada korosi di soket baterainya ini. Ini saya bersihkan dulu dengan thinner agar korosi-korosi yang di konektor baterai ini bisa hilang ya. Kalau tidak ada thinner ya kita gunakan minyak kayu putih juga nggak masalah, yaitu bisa juga ya. Ini saya lap dulu dengan tisu dan saya akan coba kembali ya setelah saya bersihkan korosi di konektor baterainya ini, dan saya akan coba cas. Ya, itu bisa dilihat ya, itu muncul logo Mi ya, berarti memang benar dugaan saya. Mungkin karena baterai yang sudah korosi, yaitu kemungkinan tidak lama dipakai dan kemasukan embun atau kena cipratan air ya, dan baterainya itu jadi ada korosinya. Ini saya coba cas dulu apakah dia masuk untuk pengecasannya, karena saya lihat itu hanya muncul logo Mi ya, tidak ada indikator baterai ya. Saya tunggu dulu karena kemungkinan juga ya, itu bisa kita lihat untuk baterainya itu masih sekitar 87% ya itu. Jadi kemungkinan ini untuk baterainya masih banyak. Jadi saya akan coba ya langsung nyalakan aja ya. Kemungkinan berarti ini hanya karena bekas masuk air ya, untuk konektor baterainya itu terdapat korosi putih-putih tadi, dan saya sudah bersihkan. Ini sudah bisa nyala ya untuk HP-nya.
Ini saya tunggu dulu untuk bootingannya sampai ke menu, apakah dia sudah normal ya. Ya kalau sudah normal tentunya ya alhamdulillah ya, berarti permasalahannya hanya di soket baterai tadi yang ada korosinya. Oke, ini sudah sampai ke menu dan saya coba ya, ini saya coba di menu ya. Jadi ini Xiaomi Redmi 4X. Dan ternyata mati sendiri ya. Ini setelah sampai menu tiba-tiba mati sendiri, dan saya coba nyalakan kembali, tidak bisa ya, dan saya cas, tidak masuk lagi ya. Coba saya cas kembali, dia bisa masuk. Jadi kemungkinan ini untuk baterainya sudah rusak ya, karena baterai masih 87%-an itu tadi. Harusnya tidak mati sendiri seperti ini ya, tapi ini tadi hanya sebentar terus dia itu mati lagi ya. Nah ini bisa kita lihat dia hanya restart di Mi ya, tidak bisa lagi masuk ke menu tanpa kita cas. Saya coba lagi, hanya muncul logo Mi dan tidak kuat untuk masuk ke menu utama lagi ya. Jadi harus dibantu dengan pengecasan ya. Itu bisa kita lihat dia hanya restart di logo Mi saja ya. Kemungkinan ini baterai yang bermasalah ya, karena setelah saya tadi lihat ada bekas korosi, kemudian saya bersihkan, dia bisa nyala kembali, tapi setelah nyala restart lagi ya. Jadi kemungkinan ini baterainya yang bermasalah ya. Saya akan coba copot dulu untuk penutup baterainya. Ini saya akan lihat di protektornya ya. Protektor baterainya itu biasanya akan saya jumper fuse ya. Sebelum saya ganti baterai itu kemungkinan fuse-nya itu putus atau sekring ya. Ini saya coba bongkar dulu untuk penutupnya, karena untuk baterai timing itu kadang saya menemui yang restart seperti ini, saya jumper fuse itu bisa normal kembali ya tanpa saya ganti baterai yang baru ya. Ini saya copot dulu untuk penutupnya, dan astaga itu bisa kita lihat ya, ternyata di protektor baterainya ini parah banget ya. Jadi korosinya itu sampai berkarat seperti ini. Waduh ya, kalau kayak gini ya sudah tidak bisa dipakai kembali ya teman-teman ya. Ini kalaupun dibersihkan kemungkinan juga tidak bisa ya, karena itu sudah berkarat ya. Tapi untuk membuktikan ya, saya coba dulu untuk pembersihan ya. Ini saya bersihkan dulu dengan menggunakan thinner lagi ya. Ini saya bersihkan dulu dengan thinner. Tapi untuk menurut saya ini kayaknya tidak bisa ya, ini karena itu sudah karatan dan parah banget ya. Ini kemungkinan baterai itu habis kemasukan air ya ini untuk HP-nya. Tapi untuk di mesin alhamdulillah itu aman, tidak sampai ke masukan airnya ya. Ini setelah saya bersihkan, saya akan coba kembali untuk baterainya apakah masih bisa digunakan, masih layak atau tidak ya. Kita coba ya. Nanti kalau tidak layak ya saya akan informasi sama yang punya untuk penggantian baterai yang baru ya tentunya. Karena kalau tidak diganti ya tetap tidak bisa digunakan ya untuk HP-nya, karena ini permasalahan fix di baterai yang sudah rusak ya. Itu tadi bisa kita lihat di konektor baterai sudah ada korosi, saya bersihkan sudah bisa, dan ternyata di protektornya itu terdapat juga korosi ya, dan bahkan sampai berkarat ya. Ini setelah saya bersihkan untuk baterainya, ini saya akan coba nyalakan kembali ya, apakah bisa nyala. Tuh kita lihat dulu untuk bootingannya, itu muncul logo Mi ya, apakah dia bisa masuk ke menu.
Jadi kalau nanti dan bisa kita lihat ya, dia mati kembali, tidak kuat untuk membooting HP-nya ya sampai ke menu. Jadi fix ini harus ganti baterai tentunya. Ya ini setelah saya konfirmasi yang punya ya, ini akhirnya disepakati untuk diganti baterai yang baru. Ya ini sudah saya siapkan untuk baterai barunya, dan ini modelnya BM47 ya untuk Xiaomi Redmi 4X ini. Redmi 3S, Redmi 3 itu sama ya, itu ya ini kita solasi dulu dengan solasi bolak-balik ya, agar nanti saat digunakan itu baterainya tidak goyang. Jadi kalau nanti baterainya itu goyang-goyang itu nanti mati-mati sendiri ya untuk HP-nya. Jadi saya tambahin untuk double tip. Ya ini saya pasangkan untuk baterai barunya, dan untuk harga baterai ini ya macam-macam ya, tergantung kita yang beli. Itu ada yang relatif ya untuk harganya itu, dan ini yang biasa, bukan yang double power. Kalau yang double power itu juga macam-macam juga ya harganya ya. Ya bisa dicek sendiri aja di toko spare part. Ya ini setelah selesai ya, kita pasang kembali ya untuk baut-baut penutup mesinnya ini, dan permasalahan akhirnya selesai ya, dan fix. Itu tadi permasalahan di baterai yang sudah rusak ya, itu karena kemungkinan bekas kena air ya, karena tadi itu sampai karatan untuk protektor dari baterainya ini sendiri. Dan alhamdulillah ya, jadi rata-rata itu untuk kasus-kasus di lapangan itu kasus ringan ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ingin memulai usaha servis HP ya jangan berpikiran yang berat-berat dulu ya, karena selama ini saya dapat itu untuk kasus-kasus berat itu hanya 25% ya, sisanya itu kasus-kasus ringan dan mudah ya tentunya. Ya ini setelah selesai ya saya coba cas ya, dan alhamdulillah ini bisa dikasihkan sama yang punya kembali ya, dan bisa digunakan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.